kembali pada Minggu Gembira Keuskupan Agung Medan yang dibawakan oleh kakak-kakak pendamping dari Paroki Santa Laurentius Brindisi, Pematang Siantar. Adik-adik, ada yang tahu nggak ya kakak-kakak ini sedang ada di mana? Gimana ya? Gimana ya adik-adik? Jadi, kakak-kakak pendamping sedang berada di PPU, Pusat Pembinaan Umat Keuskupan Agung Medan, yang bertempat di Karangsari, Pematang Siantar. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-16 dengan tema mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ngomong-ngomong nih kak, yuk kita ajak adik-adik di rumah berkatekesi yuk sekarang. Boleh dong, Kak Melvi. Tapi kira-kira kita bahas apa ya kak? Apa ya? Gimana kalau kita membahas warna liturgi dalam gereja Katolik? Ide yang bagus tuh kak. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya ada berapa warna liturgi yang kita pakai dalam gereja Katolik? Yuk kak, kita dengar pendapat adik-adik di rumah yuk kak. Boleh. Berapa ya? Ayo adik-adik lebih kuat, ayo. Nah kak, kata adik-adik yang ada di rumah, warna liturgi pada gereja Katolik ada 5. Kira-kira kak kita tahu nggak ya warna liturgi itu apa aja? Tahu dong Kak Iren, warna liturgi dalam gereja Katolik ada warna putih atau kuning, warna hijau, warna merah, warna ungu, dan merah muda. Loh, warna merah muda ada ya Kak? Ada dong Kak Mel. Nah, tapi nggak semua paroki menggunakan warna merah muda, jadi mereka mau menggantinya dengan warna merah. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak ya pada saat kapan saja kita gunakan warna liturgi yang tadi? Kak Iren tahu nih Kak. Wah, kalau warna putih itu digunakan pada masa Natal, pada masa Paskah, Kamis Putih, dan juga ketika gereja kita memperingati Hari Orang Kudus. Nah, warna merah digunakan pada saat Jumat Agung dan Minggu Palma. Dan warna hijau digunakan pada Minggu biasa. Contohnya itu hari Minggu ini adik-adik. Tadi ketika adik-adik mengikuti misa online, pasti pastornya memakai warna hijau kan? Iya Kak. Lalu ada juga warna ungu. Warna ungu ini digunakan pada masa Advent dan juga pada masa Prapaskah kakak-kakak. Selain itu, warna ungu juga digunakan ketika misa arwah. Atau mungkin adik-adik di rumah tahunya misa requiem. Ya betul itu Kak. Dan yang terakhir ada warna merah muda yang tadi dikatakan oleh Kak Melvi tadi. Warna merah muda kita gunakan pada saat Minggu Advent yang ketiga atau biasa kita sebut sebagai Minggu Gaudete. Lalu kita gunakan juga pada saat Minggu Prapaskah yang keempat atau biasa disebut sebagai Minggu Letare yang maknanya adalah bersukacitalah. Nah, gimana adik-adik? Sudah tahu kan pada saat kapan digunakan warna liturgi? Sudah dong, Kak. Nah, selain kita bergembira pada Minggu Gembira kali ini, pengetahuan adik-adik sudah bertambah kan tentang Sudah gereja dong. Katolik? Sudah dong. Nah, adik-adik, karena kita sudah bersukacita, mari kita bangkit berdiri untuk bernyanyi. Ayo. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji dan selalu setia melindungi. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan
Untuk memulai minggu gembira kita, marilah ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa. Demi nama Bapa, Demi nama Putra dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas anugerah, atas kesehatan yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bapa yang maha baik, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya berkatilah kami agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang maha baik, berikanlah kami ketabahan dan sukacita agar kami selalu bersukacita di dalam nama-Mu. Ya Bapa, terimalah doa anak-Mu ini melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Salam sukacita, salam sehat untuk sekami yang luar biasa. Ayo adik-adik yang tercinta, kita buka pintu pikiran, pintu hati, dan juga kitab sucinya untuk ibadah pada pagi hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus yang dikutip dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sekami yang luar biasa, renungan kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita dikutip dari mana? Ayo, masih ingat tadi nak? Masih ingat? Ya, yaitu dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Baik, Yesus membutuhkan istirahat. Tetapi ternyata orang banyak mengikuti Yesus dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sehingga Yesus membatalkan istirahatnya. Ia lebih mengutamakan pengajaran kepada banyak orang. Ia dapat membedakan kepentingan pribadi, ya, dari kesunyiannya tadi mengambil tempat khusus, tetapi ia lebih mementingkan pengajaran kepada banyak orang, yaitu tentang kerajaan Allah, ya, kepentingan kerajaan Allah. Dan dalam pengajaran kepada banyak orang, Yesus melayani mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus adalah idola kita, guru kita, teladan kita, Tuhan kita. Ia telah memberikan dirinya melalui waktu, perhatian, dan melalui pelayanan pengajaran banyak hal. Sekami yang luar biasa, kita diajak untuk sama seperti Yesus, yaitu mau memberikan waktu, perhatian kepada banyak orang, yaitu orang tua, sanak saudara, maupun teman. Sebagai contoh, mendengarkan dan melaksanakan ajakan atau nasihat orang tua. Misalkan pada saat kamu bermain handphone atau games atau permainan yang menyenangkan bagimu, orang tuamu mengajak kamu untuk membereskan rumah, ya. Atau kamu saat tidur, lalu orang tuamu mengajak kamu, ayo Ani, Tigor, Budi, ya, siram dulu bunga kita ini, ya. Atau pada saat kamu menonton, ya, menonton film kesenanganmu, ya, lalu orang tuamu mengatakan, jaga dulu adikmu, ya. Ya. Nah, tinggalkanlah kesenangan pribadimu dan bukalah hatimu dengan memberikan waktu, tenaga, ya, dan perhatian kepada ajakan orang tuamu, ya. Kalau orang tua yang mengajak, sanak saudara, kalau sanak saudara yang mengajak, juga teman saat membutuhkan pertolonganmu, membutuhkan waktumu, membutuhkan tenagamu. Ya, sekami yang luar biasa, yang kami sayangi, yang kami cintai, sebagai pengikut Yesus, marilah kita mengutamakan rasa peduli, belas kasih dengan berbuat baik, peduli dan memberikan waktu saat orang lain membutuhkan kita, ya, waktu, perhatian, tenaga. Semoga adik-adik yang baik, marilah kita mendoakan doa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita.
dilipat tangannya, ditutup matanya ya. Ya Bapak, di sini anak-anakmu datang untuk menyampaikan doa-doa permohonan kami. Kiranya ya Bapak, sudilah untuk mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Bagi pemimpin gereja, ya Bapak, kami berdoa bagi pemimpin gereja kami, mulai dari uskup, paus, dan seluruh pelayan sabdamu. Kiranya ya Bapak, Engkau memberikan mereka roh kebijaksanaan untuk mengembalakan kami anak-anakmu. Berikan mereka umur yang panjang ya Bapak, agar mereka tetap bisa menggembalakan kami. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapak, kami berdoa bagi kedua orang tua kami. Kiranya ya Bapak, berilah mereka umur yang panjang, berikan mereka roh kebijaksanaan untuk membimbing kami anak-anakmu. Kiranya ya Bapak, Engkau selalu menyertai mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, kami berdoa buat orang sakit. Kiranya melalui para medis dan obat-obat yang mereka konsumsi, mereka lekas sembuh dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak sekami, ya Bapa, kami berdoa buat anak-anak sekami, khususnya Sekeuskupan Agung Medan. Kiranya Kau berkatilah mereka, agar iman mereka tetap teguh dan mereka dapat tetap mengikut Engkau di masa zaman yang sekarang ini. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk menyatukan doa kita, marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di surga Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik yang baik, untuk menutup minggu gembira kita, marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena minggu gembira kami telah selesai. Kiranya apapun yang boleh kami dengarkan menjadi berkat bagi kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Baik, berkatilah setiap aktivitas kami yang akan kami kerjakan pada hari ini, agar semuanya dapat berkenan bagimu. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan yang boleh kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan anakmu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa, Demi nama Putra dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, akhirnya minggu gembira kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk tetap mengikuti minggu gembira kita setiap hari minggunya di channel KKI KAM. Oke Kak Amel. Oh iya, untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul. Biar kita semua terhindar dari pandemi COVID yang sedang meningkat ini. Adik-adik yang baik, sampai ketemu minggu depan. Dadah!